Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Rehan di lab simulasi modul 3 aplikasi atau software Vensim. Saya Nanda Iqbal NPM 132 dan teman saya Rehan Afif Mahendra NPM 100. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 langsung ke bab 3 aja. Pokok permasalahannya di sini saya studi kasusnya tentang obat-obatan. Di sini saya tentang obat flu ya, namanya Prokol. PT Kalbe merupakan perusahaan di bidang farmasi yang menerapkan produksi obat-obatan flu dan batuk dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan obat-obatan. PT Kalbe berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan permintaan pelanggan, dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun menjadi permasalahan, perusahaan ini banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik ya. Ini berdasarkan masalah di atas. Dibuatlah model simulasi sebagai berikut. Dengan simulasi causal loop diagram dengan sasaran utamanya adalah 1. Untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi. Untuk mengungkapkan 2. Untuk mengungkapkan kejadian dan hubungan sebab akibat causal relationship dan dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, dan di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling berkaitan satu sama lain. Ketiga adalah untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Ini ditunjukkan, ini hasilnya untuk causal loop diagramnya. Di sini bisa kita lihat produksi obat, stok obat ya, ini saling berkaitan satu sama lain ya. Kita bisa lihat di sini saya kurang kelihatan ya, ada bahan baku obat, tingkat persediaan obat, daerah gagal produksi, low area produksi, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, harga obat, ekspor obat, impor obat, pemakaian obat ya. Di sini ada stok obat dan produksi obat sebagai pusatnya. Kemudian di sini ada flowchartnya ya, bisa lihat di sini ya, pengumpul datanya itu variabel sistem produksinya. Nah, ini langkah-langkahnya yang saya sebutkan karena nanti langkah-langkah pengerjaan aplikasi software Vensim ini akan dijelaskan oleh partner saya Rehan di video di slide di menit terakhir ya. Di sini saya akan menjelaskan ya usah ini untuk langkah-langkahnya ya. Bisa dilihat saja cara-caranya penggunaan softwarenya. Nah, di sini pembahasannya ya untuk bab 4 ya, hasilnya ya. Output simulasi ada 4. Vensim mode yang A, model ketersediaan bahan baku obat seperti ini ya, bisa lihat. Lalu yang kedua ada grafik pad atau jumlah permintaan obat dan bahan baku obat. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya ya. Lanjut ke analisanya. Di sini kita bisa baca di sini analisanya ya. Kita bisa baca. Lalu yang C ada table pad, ketersediaan bahan baku obat. Bisa lihat tadi variabel yang saling terikat, yang saling berhubungan, ini di sini dimasukkan angka-angkanya, dimasukkan data-datanya dari 2020 sampai nanti 2025 ya. Untuk analisa table time-nya bisa dilihat di sini ya. Sudah saya jelaskan, bisa dibaca nanti pelan-pelan. Lanjut ke verifikasi dan validasi. Verifikasi ini dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila mode yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya. Nah, kita bisa baca. Lalu diverifikasi, lalu divalidasi atau pengesahan ya di sini ya. Itu benar berarti langkah-langkah tadi. Di sini kita bisa lihat tahap validasi model pada Vensim. Ini data-datanya, ini rumus-rumusnya. Nah, ini analisanya. Output yang keluar, analisa outputnya, data-datanya. Nih, bisa dibaca ya. Ini kesimpulan dari tadi disimpulkan jadi 1 kali paragraf yang utuh. Dan ini untuk sarannya. Nah,
Untuk penggunaan programnya atau pengaplikasian programnya atau software Fansim ini akan dijelaskan oleh rekan saya Rehan. Wih, halo saudara seiman, yang nggak seiman juga nggak apa-apa. Ini jelasin aplikasinya ya, pengaplikasian modul 3 pakai Fansim ya, software namanya Fansim. Jadi di studi kasusku ini PT Kalbe yang memproduksi obat flu. Jadi dia itu bergerak di bidang produksi obat gitu. Terus kita bakal di sini nyari kayak mungkin ngitung luas lahan gitu, ngitung apa namanya, barang importnya, ekspornya, gitu-gitu. Oke, ini fansimnya. Kita ganti kamera dulu. Oke, guys. Nah, ini ya ini. Produksi obat Rehan kelompok 24. Nah, di sini tuh kita buat causal flow diagram. Nah, ini namanya causal flow diagram. Jadi di causal flow diagram ini kita pertama buat produksi obat. Ini pakai ini loh, variabel. Nah, kita nulis variabel dulu, ini produksi obat, daerah gagal produksi, bahan baku obat, tingkat permintaan obat, luas area produksi, ini pakai variabel semua. Terus kita sambungin pakai arrow ya, arrow selain ini arrow. Ini ada di sini ada namanya arrow. Kita pencet, nanti kita bisa ngarah-ngarahin ini. Coba kita pencet ya, arrow. Nah, ini tuh, nah dia ini bisa di, oh udah terus nggak bisa ternyata guys ya, misalnya yes ya. Nah, ini tuh kita bisa melengkungin arrownya, terserah kita gimana gitu. Nah, terus ini kenapa kok ada tanda plus atau tanda minus? Kalau tanda minus ini kayak dia memberi dampak yang negatif. Kalau daerah gagal produksinya semakin banyak yang gagal, maka produksi obatnya juga akan menurun. Sedangkan jika tingkat permintaan obatnya naik, maka produksi obatnya juga akan menaik. Tuh, makanya ada tanda plus, ada tanda minus. Caranya gimana? Tinggal dipencet gini pakai tanda kanan. Salah. No. Nih yang ini guys. Kita coba pakai tanda kanan. Nah, ini di sininya kita pakai ada tanda plus atau tanda minus. Serah kayak mana. Kita buat jadi kayak gini. Nah, ini ada importnya menguntungkan nggak? Ini plus menguntungkan. Udah, ini yang buat causal flow diagram. Sedangkan kalau kita pakai yang ini Fansim juga satunya. Ini apa ya, jelasin kayak presentasi penurunan, presentasi penakan gitu. Tuh. Jadi ini bisa ini loh, bisa ada, kalau bisa pakai equation. Nah, equation ini nanti jadi kayak cara ngitungnya gitu. Misalnya presentasi peningkatan itu dipencet. Nah, unitnya ini ada persen, ada yang ton, kita pakai persen. Grupnya ini judulnya kita apa, equationnya ini sama sih, equationnya sama semuanya ini. Habis itu kalau udah ada namanya grafik sama table. Jadi kita blok dulu semuanya, baru kita ke grafik. Oke guys. Nah, ini di grafiknya nanti kayak gini adanya, ada grafik kayak gini. Di sini ada peningkatan, presentasi peningkatan, presentasi bahan baku dan lain-lain. Nah, ini di sini ada. Sedangkan kalau di tabelnya itu
Oh, lupa belum di ini guys. Nah ini di sini ada. Nah ada ininya. Nah ada hitung-hitungan dari sini. Ya, terus nanti kita masuk ke modulnya. Ini modulnya nih. Nah ini modulnya. Nah nanti kita dihitung-hitung di sini di modulnya. Ya udah pokoknya itu aja sih ya, aplikasinya buat modul ini. Vensim berguna sekali buat menghitung errornya gimana gitu, daerahnya gimana. Oke, see you next time.